Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di video kali ini saya akan membagikan kembali informasi yang berkaitan dengan honorer, PNS, dan P3K. 6 fakta tenaga honorer belum jadi PNS, P3K terancam diberhentikan. Tenaga honorer yang belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K atau PNS, terancam diberhentikan. Setidaknya ada ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten terancam dirumahkan menyusul adanya keputusan pemerintah pusat menerapkan P3K. Berikut fakta-faktanya. 1. Penjelasan BKPSDM. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar Hermawan mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah pusat nomor 49 tahun 2018, maka di tahun 2023 mendatang, para tenaga honorer yang belum menjadi P3K ataupun PNS terpaksa akan diberhentikan. Untuk tenaga honorer guru atau tenaga kesehatan, kalau dilihat dari aturan pusat, sepertinya akan dilakukan pemberhentian. Seperti dikat, katanya. 2. Dalam kebijakan P3K, dia mengatakan, dengan adanya kebijakan untuk menerapkan P3K seluruh pemerintahan daerah, maka akan berdampak kepada ribuan tenaga honorer di wilayahnya itu. Oleh karenanya, untuk menyikapi ribuan tenaga honorer, menurut Hendar, pihaknya akan melakukan rapat pimpinan untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan lokal guna mengatasi tenaga honorer yang belum masuk ke P3K atau PNS di tahun 2023 masih bisa dipekerjakan. Makanya kita akan bawa ke rapat pimpinan. Mudah-mudahan ada kebijakan lokal yang akan kita buat, ujarnya. 3. Tenaga honorer dialihkan ke outsourcing. Dia mengungkapkan untuk kelompok tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga penyuluh, dan pramusaji yang ada di wilayahnya direncanakan akan dialihkan ke pihak ketiga atau bisa disebut outsourcing, ungkapnya. 4. Batas waktu. Dia menjelaskan larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K pasal 96 yang dijelaskan pegawai non-ASN di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku. Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan status tenaga honorer sampai tahun 2023, jelasnya. 5. Rekrut P3K. Untuk menyelesaikan status tanpa tenaga honorer, pemerintah Kabupaten Tangerang sudah melakukan upaya, yaitu dengan merekrut tenaga P3K untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluhan sejak tahun 2021 sampai 2022. Disebutkan total jumlah tenaga P3K di Kabupaten Tangerang saat ini sebanyak 6.938 dan yang sudah dilantik sebanyak 681. Sementara sisanya sedang proses pelantikan. Kemudian untuk PNS kurang lebih 11.000 dan itu pun cukup menyedot APBD Kabupaten Tangerang. Tahun 2019, Pemkab Tangerang membuka formasi P3K sebanyak 681. Tahun 2021, Pemkab Tangerang membuka formasi P3K sebanyak 6.257. Kami inginnya semua tenaga honorer di P3K-kan saja. Cuma memang melihat anggarannya dulu, tambahnya. 6. Pembukaan lowongan di 2023. Sementara untuk pembukaan formasi tahun 2023, pemerintah kabupaten akan menyelesaikan proses pengadministrasian tenaga P3K yang direkrut saat ini dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Karena ada ketentuan atau larangan tentang pengadaan APBD, termasuk penganggaran untuk gaji pegawai ASN yang harus ditaati. Upaya selanjutnya, apabila setelah tahun 2023 masih ada tenaga honorer, pasti ada rumusan kebijakan pimpinan Pemkab Tangerang yang terbaik, kata dia. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nantikan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.